Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, jadi kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pertidaksamaan logaritma. Jadi ini merupakan video keempat untuk matematika peminatan kelas 10. Oke, kita bahas dulu bagaimana sih pengertian dari pertidaksamaan logaritma. Jadi, pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan dalam bentuk logaritma yang memuat variabel sebagai numerus. Jadi, nanti di numerus itu akan ada variabel-variabel ya. Dan pertidaksamaan logaritma itu dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi logaritma. Oke, perhatikan. Grafik fungsi logaritma f(x) sama dengan a log x. Jadi, untuk grafik yang pertama, kita perhatikan. Jadi, grafik yang pertama itu terlihat monoton naik. Jadi, grafik ini menunjukkan ketika A log X, jadi grafik fx A log X, di mana A-nya lebih dari 1, maka fungsi tersebut itu akan monoton naik. Jadi, akan monoton naik. Jadi artinya setiap X1, X2 yang merupakan elemen bilangan real itu berlaku X1 kurang dari X2 jika dan hanya jika fx1 itu juga kurang dari fx2. Nah, perhatikan grafik yang sebelahnya. Jadi ini merupakan grafik fx sama dengan A log X, di mana A-nya itu lebih dari 0, tapi kurang dari 1. Jadi, grafiknya terlihat turun. Jadi, fungsi ini merupakan monoton turun. Ya, jadi bila A-nya lebih dari 1, grafiknya akan monoton naik. Dan bila A-nya lebih dari 0 kurang dari 1, artinya grafiknya itu monoton turun. Oke, perhatikan. Jadi bila A-nya lebih dari 1, ada beberapa pertidaksamaan logaritma yang harus kalian pahami. Jadi bila A-nya lebih dari 1, jika A log fx itu lebih dari A log gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari gx. Nah, di mana ini merupakan syaratnya? Ya, ini adalah syarat. Nah, syaratnya itu adalah fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0. Nah, jika kita perhatikan, fx dan gx itu merupakan apa? Ya, merupakan numerusnya. Ya, gx-nya juga numerus, fx dan juga numerus. Dan a-nya itu merupakan ya basisnya. Oke, berarti bila kalian ketemu sama bentuk pertidaksamaan seperti ini, A log fx lebih dari A log gx, maka penyelesaiannya adalah numerus yang di pertidaksamaan ruas kiri itu lebih dari numerus di pertidaksamaan yang ruas kanan. Nah, tapi dengan syarat fx-nya itu lebih dari 0 dan gx-nya juga lebih dari 0. Nah, perhatikan, yang ini juga sama ya, hanya tandanya saja yang berbeda. Pertidaksamaan yang pertama lebih dari, dan pertidaksamaan kedua lebih dari sama dengan. Penyelesaiannya juga lebih dari sama dengan. Ini juga pertidaksamaan ketiga dan pertidaksamaan keempat. Nah, perhatikan yang untuk A lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, sama juga. Tetapi di sini bila A-nya lebih dari 0 kurang dari 1, penyelesaiannya adalah fx kurang dari gx. Artinya tandanya dibalik ya. Nah, bila A-nya lebih dari 0 kurang dari 1 dan pertidaksamaan awalnya adalah seperti ini, maka penyelesaiannya adalah tandanya dibalik.
Jadi numerus di ruas kiri itu kurang dari numerus di ruas kanan. Begitu juga selanjutnya. Dan begitu juga syaratnya sama dengan A lebih dari 1. Berarti fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0. Oke, kita ke contoh soal agar kalian lebih memahami lagi. Oke, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 1/3 log 4x min 3 itu lebih dari min 4. Oke, kita jawab dulu. Nah, untuk soal yang pertama, kalian harus perhatikan dulu. Tandanya itu adalah lebih dari. Nah, seperti yang kita tahu, coba kita perhatikan yang sebelumnya. Oke, yang ini itu adalah tandanya lebih dari. Bila A-nya lebih dari 1, berarti penyelesaiannya tandanya juga tetap. Tapi bila A-nya lebih dari 0 kurang dari 1, artinya tandanya berubah. Oke, perhatikan. A-nya itu berapa? Ya, A-nya adalah 1/3. Yang artinya A-nya itu adalah lebih dari 0 kurang dari 1. Penyelesaiannya itu adalah tandanya dibalik ya. Oke, perhatikan. Kita tulis dulu soalnya 1/3 log 4x min 3 itu lebih dari min 4. Nah, karena ini belum sesuai dengan bentuk di pertidaksamaan yang kita bahas tadi, nah berarti kita harus buat ruas kanan ini sama dengan ruas kirinya. Oke, kita tulis dulu ruas kirinya 1/3 log 4x min 3 itu lebih dari, oke, Ibu mau tulis seperti ini. 1/3 log 1/3 pangkat min 4. Oke, boleh nggak buat seperti itu? Boleh ya. Kalian harus ingat lagi ini, ingat. Oke, ingat. Ingat, A log A itu sama A log A pangkat N itu sama dengan N dikali dengan A log A. A log A berapa nilainya? 1. Nah, bila Ibu tulis seperti ini, 1/3 log 1/3 pangkat min 4. Min 4-nya kita pindahkan sesuai dengan bentuk logaritmanya ini, sifat-sifat logaritmanya ini, kita bawa ke depan, 1/3 log 1/3 kan nilainya 1. Min 4 dikalikan dengan 1 adalah min 4. Bisa ya? Oke, selanjutnya berarti kita selesaikan dulu 1/3 log 4x min 3 itu lebih dari 1/3 log 1/3 itu kan bisa kita tulis 3 pangkat min 1. Nah, ada pangkatnya lagi nih, min 4. Selanjutnya, 1/3 log 4x min 3 itu lebih dari 1/3 log 3 pangkat min 1 pangkat min 4. Ingat eksponen. Ya, 3 pangkat 4. Oke. Nah, apakah ruas kirinya itu sudah sama bentuknya? Jadi ada A log fx lebih besar dari A log gx. Nah, kita perhatikan karena sudah bentuknya seperti ini dan A-nya itu adalah 1/3, artinya A itu lebih dari 0 kurang dari 1, maka penyelesaiannya adalah numerusnya itu tandanya dibalik. Nah, numerusnya adalah ini dan ini. Ya, berarti 4x min 3 itu dibalik tandanya kurang dari 3 pangkat 4. Oke, Ibu tulis di sampingnya saja ya. Nah, selanjutnya
4x min 3 kurang dari 3 pangkat 4 adalah ya 81. Sehingga 4x kurang dari 81 pindah ruas ya 84. Jadi x kurang dari 84 bagi 4 adalah 21. Oke, nah sudah dapat x-nya kurang dari 21, tetapi ini belum selesai ya, karena ini ada syaratnya. Ingat, syaratnya itu adalah numerusnya harus lebih besar dari 0. Oke, numerus lebih besar dari 0. Nah, perhatikan yang di ruas kirinya. 4x min 3 lebih besar dari 0. 4x lebih besar dari 3. Jadi, x lebih besar dari 3 per 4. Oke. Nah, karena sudah, jadi karena numerusnya di sini di ruas kiri sudah kita masukkan, sehingga untuk penyelesaiannya itu merupakan irisannya. Jadi irisan penyelesaiannya itu adalah kita buat garis. Oke, garis bilangan. Nah, ada 21. Oke, Ibu tulis di sini 21. Bulatnya itu tidak penuh ya, karena kurang dari. Dan 3/4. Mungkin perkiraan Ibu di sini ya. Jauh sekali sih, tapi ini hanya perkiraan ya. Oke, 3/4. Dan bulatnya tidak penuh, karena tidak ada tanda sama dengannya. Nah, x-nya kurang dari 21, berarti ke kiri. Dan 3/4-nya lebih dari 3/4, berarti ke kanan. Berarti inilah hasil dari pertidaksamaan 1/3 log 4x min 3 lebih besar dari min 4. Kita tuliskan, maka himpunan penyelesaiannya oke, adalah x-nya lebih besar dari 3/4 tapi kurang dari 21. Ya, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, cukup dimengerti ya? Ibu lanjutkan. Baik, untuk selanjutnya nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Log x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 itu lebih besar sama dengan log 4x plus 9. Oke, perhatikan. Jadi jawab ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita tentukan dulu A-nya itu berapa. Nah, bila tidak ada nilai basis di sini, itu artinya dia merupakan basis 10. Jadi A-nya itu adalah 10. Yang artinya A-nya lebih dari 1. Maka penyelesaiannya itu tandanya adalah tetap ya. Tandanya tetap. Selanjutnya kita tulis dulu log x kuadrat plus 2x plus 1 itu lebih besar sama dengan log 4x plus 9. Nah, karena sudah berbentuk seperti ini, ruas kiri dan ruas kanannya, basisnya itu sudah sama dan ini merupakan numerusnya, sehingga penyelesaiannya langsung saja numerusnya ya. X kuadrat plus 2x plus 1 lebih besar sama dengan, ingat tandanya tetap ya, 4x plus 9.
Selanjutnya kita pindahkan ruas ya ke kiri, jadi X kuadrat plus 2X min 4X plus 1 min 9. Lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga X kuadrat min 2X min 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Oke, berapa faktornya? Ya, X plus 2, X min 4. Lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buatkan garis bilangan. Oke, garis bilangannya. Maaf ya, nggak lurus. Nah, ini X plus 2 lebih dari 0, berarti X-nya adalah min 2. Oke. Tandanya bulatnya penuh ya, karena tandanya ada sama dengannya. Nah, X min 4 lebih dari sama dengan 0, berarti X sama dengan 4 ya. Oke. Nah, untuk itu kalian uji nilai di antara min 2 dan 4. Nah, jadi Ibu tidak jelaskan lagi ya. Ini sudah ada di matematika wajib. Ya, ini ketika Ibu coba nilai X-nya itu sama dengan 3, Ibu coba ke sini, ini hasilnya adalah min. Berarti ini adalah plus dan ini plus. Oke, kalau lebih dari sama dengan berarti penyelesaiannya ada di ruas yang positif ya. Oke, di sini. Dan di sini. Ya. Nah, selanjutnya ini merupakan persamaan pertama ya. Nah, ingat karena ada syarat, jangan sampai dilupakan. Jadi syaratnya kan selalu numerusnya harus lebih dari 0. Numerus lebih dari 0. Oke, yang pertama, nah di ruas kiri numerusnya adalah tulis ini X kuadrat plus 2X plus 1 lebih dari 0. Oke, pemfaktorannya adalah X plus 1, X plus 1. Ya, atau bisa kita tulis X plus 1 kuadrat. Sehingga faktornya jadi X-nya itu adalah min 1. Nah, ingat bulatnya itu adalah tidak penuh. Nah, sehingga penyelesaiannya itu di semua ya, di semua ini ruasnya ya. Nah, selanjutnya ini merupakan penyelesaian yang kedua. Nah, syarat numerusnya lagi 1, yang di ruas kanan log 4x plus 9. Berarti numerusnya adalah 4x plus 9 lebih dari 0. Nah, sehingga 4x itu lebih dari min 9 dan x lebih dari min 9 per 4. Oke, berarti di sini tandanya tidak bulat penuh ya, min 9 per 4. Nah, karena lebih dari berarti ke kanan. Iya, oke. Ini adalah penyelesaian yang ketiga. Nah, selanjutnya berarti kita tulis irisan penyelesaiannya. Irisan penyelesaian. Oke, Ibu tulis dulu. Ya, ini di sini ada min 2-nya, ada 4-nya, selanjutnya ada min 1, jadi dekatnya 2. Ingat ini bulatnya penuh, ini juga bulatnya penuh, ini tidak penuh. Oke,
Dan min 9/4 berarti 2, sekian. Berarti di sini ya, min 9/4. Nah, kita perhatikan. Min 2 itu ke kiri, min 9/4 itu ke kanan. Nah, berarti pertemuannya ada di sini ya, irisannya. Oke, selanjutnya dan min satunya ya, lupa Ibu bilang tadi, karena min satunya di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, inilah pertemuan irisan ketiganya, ya, arsiran yang ketiganya. Nah, selanjutnya min 4-nya di kanan dan min 9/4-nya juga ke kanan dan min satunya juga ke arah kanan. Berarti disinilah pertemuan ketiganya. Oke. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah adalah X-nya lebih dari min 9/4 kurang dari sama dengan ya 2. Atau X-nya lebih besar sama dengan 4. Ya, inilah himpunan penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Oke, semoga bisa dimengerti. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ataupun silakan kalian, bila ada yang kurang kalian pahami, coba ditonton ulang lagi agar lebih paham. Oke, jadi tadi penjelasan Ibu mengenai materi pertidaksamaan logaritma. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bila suka silakan di-like dan di-subscribe juga agar bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ingat jaga kesehatan ya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.